Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian masing-masing. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu atau membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita hari ini akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah Ibu berikan kemarin atau PowerPoint kemarin. Di sini Ibu akan menjelaskan dengan beberapa metode untuk menjumlahkan atau mengurangkan vektor, menentukan resultan vektor. Metode kali ini akan Ibu bahas yaitu ada 4. Yang pertama ada metode segitiga, kemudian ada metode jajar genjang, kemudian ada metode poligon dan juga ada metode analitis. Baik, langsung sebelumnya perhatian, coba kalian untuk mempersiapkan alat tulis Anda dan juga ballpoint ya. Jadi nanti pada saat Ibu membahas, kalian bisa sambil menulis rangkuman poin-poin mana yang menurut kalian penting untuk dicatat. Atau kalian bisa sambil menulis di buku LKS kalian masing-masing. Nah, yang pertama yang akan Ibu bahas kali ini adalah tentang cara menggunakan metode segitiga. Nah, di sini untuk metode segitiga, apabila ada sebuah pertanyaan yang mana tentukan atau gambarkan resultan dari vektor A plus vektor B. Nah, di sini ada sebuah vektor A dan vektor B. Lalu bagaimana Bu caranya? Untuk metode segitiga, kalian harus ingat bahwa untuk metode segitiga adalah pertemuan antara ujung bertemu pangkal. Ujung pangkal seperti apa Bu? Nah, di sini ada yang namanya ujung vektor ya, vektor A, dan sini ada pangkal dari vektor A. Nah, di sini kalian gambar ya, ini vektor A, kalian gambar terlebih dahulu, ini adalah besarnya dari vektor A, ditambah Bu. Nah, di sini ada ujung vektor A bertemu dengan pangkal dari vektor B. Nah, ini adalah cara menggunakan metode segitiga, yaitu pertemuan antara ujung bertemu dengan pangkal vektor selanjutnya. Resultannya mana Bu? Resultannya adalah kalian tarik dari pangkal vektor pertama atau vektor A sampai bertemu dengan ujung dari vektor B. Nah, itu adalah resultan dari metode segitiga. Nah, bagaimana Bu kalau pertanyaannya adalah tentukan resultan dari vektor A min vektor B Bu? Untuk vektor min B, kalian ingat bahwa vektor A di sini serong ke kanan, maka vektor minus A tinggal kalian balik arahnya. Nah, ke bawah ini disebut vektor min A. Kalian jangan lupa untuk memberikan arah panah sebagai tanda bahwa dia itu vektor. Nah, masih ingat kalian harus perhatikan ini adalah pertemuan ujung dengan pangkal vektor selanjutnya. Resultannya masih sama, yaitu menarik dari pangkal vektor pertama bertemu dengan ujung vektor kedua. Lalu bagaimana Bu kasusnya untuk menentukan atau gambar resultan dari minus vektor A minus vektor B? Sama saja, tinggal dibalik arahnya. Kalian perhatikan di sini, yang sebelumnya serong ke kanan, sekarang serong ke kiri. Minus A bertemu minus B, yang sebelumnya serong ke kanan, sekarang serong ke yang sebelumnya ke arah kanan, sekarang ke kiri. Perhatikan ini pertemuan ujung dari vektor A bertemu pangkal vektor B. Resultannya tetap sama, yaitu menarik dari pangkal vektor A bertemu dengan pangkal vektor ujung vektor B. Itu adalah resultannya. Baik, selanjutnya adalah kalian menggunakan metode jajar genjang, di mana kasusnya berbeda dengan metode segitiga. Kalau tadi metode segitiga yaitu ujung bertemu pangkal, kalau metode jajar genjang yaitu pangkal ketemu pangkal. Maksudnya apa Bu? Nah, kalian perhatikan di sini ada vektor A sebesar ini ya, garis yang merah, dan vektor B yang kuning. Nah, ini adalah pertemuan dari pangkal vektor A dan juga pangkal vektor B. Di sini kalian bisa menarik sebuah garis bantu, yang mana garis bantu di sini adalah persamaan atau sama, atau kalian bisa mengcopy dari besarnya vektor B, tinggal kalian taruh di setelah vektor A di sini ya. Jadi besarnya vektor B itu sama setelah vektor A, dan ini yang merah, besarnya vektor garis bantu yang merah ini sama dengan vektor A. Nah, ini adalah disebut yang potong-potong adalah garis bantu. Ini untuk khusus metode jajar genjang. Resultannya mana Bu? Resultannya adalah kalian tinggal menarik dari pangkal pertemuan vektor A dan vektor B bertemu dengan ujung garis bantu dari vektor A, vektor B. Nah, ini adalah metode jajar genjang. Baik, selanjutnya adalah metode poligon. Untuk metode poligon di sini hampir sama dengan metode segitiga.
Terus apa bu bedanya? Kalau bedanya itu metode segitiga itu biasanya 2 vektor saja. Kalau poligon itu poli itu banyak. Jadi vektornya itu lebih dari 2. Misal di sini ibu kasih contoh ada 3 vektor. Ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Lalu kalau ada pertanyaan, gambarkan resultan dari vektor A plus vektor B plus vektor C. Nah, sama seperti tadi menggunakan metode segitiga, tinggal kalian jumlahkan. Masih ingat ya metode segitiga, yaitu ujung bertemu pangkal dengan vektor selanjutnya. Yang C sama, ujung bertemu pangkal dengan vektor selanjutnya. Lalu resultannya berapa bu? Resultannya adalah kalian tarik dari pangkal vektor pertama bertemu dengan ujung vektor terakhir atau vektor C. Nah, ini disebut dengan resultannya dari A plus B plus D. Terus kalau ada pertanyaan, bagaimana bu? Misal yang C itu negatif, ya tinggal kalian balik saja. Di sini tandanya ke bawah. Minus C. Jangan lupa untuk memberi vektor arah ya. Nah, misal tadi kan ini C ke atas, nah berarti kan ke bawah. Seperti ini ya, misal. Ya tinggal seperti ini masih sama pertemuan antara vektor sebelumnya atau ujung vektor sebelumnya bertemu dengan pangkal vektor selanjutnya. Sini tadi ibu menggambar vektor min C ya. Nah, seperti ini. Resultannya ya sama, tinggal kalian tarik dari pangkal vektor pertama bertemu dengan ujung vektor terakhir. Itu adalah resultannya. Seperti itu. Jadi ingat, kalau vektor itu negatif adalah lawan dari vektor yang sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah tentang cara menguraikan komponen vektor. Nah, di sini ibu gambar ada sebuah vektor. Misal di sini ibu tulis ya, vektor atau gaya sebesar F1 yaitu 6 Newton. Kalian harus uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ya, ini terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y. Kemudian kalian tarik dari pangkal vektor di sini sampai bertemu dengan garis bantunya di sini. Nah, panjang yang kuning ini kita sebut dengan X1, dan yang kita tarik dari pangkal vektor F1 ini kita tarik ke atas, maka disebut F2. Kenapa? Karena dia itu searah sumbu Y dan ini adalah searah sumbu X. Baik, selanjutnya di sini ada F2 sebesar 6 Newton, kemudian di sini ada F3 sebesar 12 Newton. Nah, di sini F3 ya, sebesar 12 Newton. Masih sama, kalian harus menguraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang terhadap Fx, maka kita tulis Fx3 karena di sini gaya 3, dan terhadap sumbu Y, Fy3. Baik, selanjutnya cara menentukan atau menjumlahkan yang terhadap sumbu X dahulu. Jadi selanjutnya kalian telah menguraikan adalah kalian menjumlahkan resultan yang terhadap sumbu X. Nah, di sini yang terhadap sumbu X tadi kita tarik terlebih dahulu, ini ke bawah. Nah, kemudian perhatikan di sini, ini nih. Ini ibu garis putus-putus, ini kan tadi disebut dengan Fx1. Nah, besarnya berapa? Karena ini besarnya adalah 6 Newton, maka kita masukkan yaitu 6 cos, karena tetanya di sini 60, maka kita tulis 6 cos 60. Atau sebelumnya itu adalah menggunakan rumus F cos theta. Nah, seperti ini. Terus kenapa positif? Karena terhadap sumbu X dia ke kanan, serong ke kanan, maka masih bernilai positif. Ditambah, nah di sini yang F ketiga ya, ini F ketiga, maaf ini F ketiga, kita uraikan terlebih dahulu terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu X yaitu sebesar 12 Newton, maka kita masukkan sebesar 12 cos 60. Kenapa 60? Nah, karena sudutnya di sini 60. Kalau 45 Bu, ya tinggal kali aja cos 45. Perhatikan di sini, mana lagi yang terhadap sumbu X atau dia jika diuraikan itu terhadap sumbu X. Nah, di sini ada F2 sebesar 6 Newton. Di sini kita masukkan minus 6, kurangi 6. Kenapa Bu? Karena kita lihat di sini kan yang terhadap sumbu X, yang ke arah kanan kan hanya F1 dan F3, sedangkan F2 itu kebalikannya ke arah kiri, maka nilainya negatif. Sehingga 6 cos 60 ditambah 12 cos 60 karena dia arahnya ke kanan, dikurangi 6 Newton. Nah, langsung kurangi 6. Kenapa nggak ada tetanya, Bu? Kenapa nggak 6 cos theta? Nah, kalian lihat di sini, dia tidak mempunyai sudut atau dia tidak miring, sehingga tidak usah diuraikan cosnya.
tinggal masukkan nilainya saja. Nah, selanjutnya untuk 6 cos 60 adalah 0,5, tinggal masukkan 6 dikali 0,5 atau cos 60 adalah setengah, ditambah 12 cos 60, 12 kali setengah dikurangi 6, maka hasilnya adalah 3 Newton. Selanjutnya, kita uraikan terhadap sumbu Y. Ingat terhadap sumbu Y. Nah, ini ya terhadap sumbu Y atau FY1, yaitu sebesar 6 sin 60. Nah, kalau terhadap sumbu Y, kita gunakan 6 sin 60. Terus, karena sumbu Y ya, ini Y ke atas, maka bernilai positif. Yang kedua, menggunakan F3, dia ke bawah. Ingat ya, kalau tadi yang X ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Kalau Y yang ke atas positif, yang ke bawah itu negatif. Maka min 12 sin 60. Nah, sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3, tinggal masukkan saja. Jadi, tadi nilainya adalah 6 dikali sin 60, setengah akar 3, dikurangi karena dia ke bawah, maka 12 kali setengah akar 3. Nilainya berapa? Yaitu ketemu hasil min 3 akar 3, karena besarnya lebih. Karena nilai di sini ya, kalau kita lihat, vektor yang ke bawah lebih besar dari yang ke atas, maka nilainya di sini lebih besar yang negatif. Kalau kalian bingung kenapa ini sin, ini cos, nah kalau penguraian di sini kan tadi yang X ya, di sini kita uraikan terhadap X, sumbu X, dia lebih dekat dengan sudut, maka kita langsung masukkan 6 cos 60. Kalau yang terhadap sumbu Y, di sini kan tidak terlihat sudutnya. Nah, kalau yang tidak dekat atau terlihat sudutnya, maka langsung masukkan saja 6 sin 60. Ini adalah cara apabila kalian masih bingung menggunakan yang pertama kemarin Ibu jelaskan, trigonometri. Ini ya, itu cara cepatnya ya. Jadi yang dekat dengan sudut, maka tinggal langsung ditulis cos, yang jauh sama sudut ditulis dengan sin, seperti itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah resultannya, Bu. Untuk resultan yang mana resultannya lebih dari 2, kalian bisa menggunakan rumus akar dari delta fx kuadrat plus delta fy kuadrat. Nah, tadi kan kita yang delta fx udah ketemu sebesar 3 Newton. Tinggal kalian masukkan di sini 3 kuadrat. Terus yang fy tinggal kalian masukkan di sini sebesar min 3 akar 3 kuadrat. Hasilnya berapa? Yaitu resultannya ketemu sebesar 6 Newton. Sampai sini semoga paham ya. Jadi nanti kalau kalian masih ada yang bingung, bisa tanyakan sama Ibu langsung. Nah, ini tadi untuk menentukan resultan apabila vektornya lebih dari 2. Terus arah vektor, untuk arah vektor, Bu. Arah vektor yaitu dengan menggunakan rumus arkes tangen dari RY per RX. Gimana Bu cara nyarinya? Nah, kalau kalian punya kalkulator, kalian tinggal klik atau pencet bagian shift, terus tangan, terus RY per RX. RY per RX itu apa Bu? RY adalah besarnya tadi yang terhadap sumbu Y. Kalau ini ingat ya, ini min 3 akar 3N dibagi 3N. Tapi ingat, kalian harus pencet shift tangan, atau kalau kalkulator kalian bagus langsung arkes tangan gitu. Nanti ketemu tetanya. Oke, sekarang kita mau langsung masuk ke latihan. Nah, ada soal nomor 1, yaitu diberikan 2 buah vektor gaya yang sama besar. Masing-masing vektor besarnya adalah 20 Newton seperti gambar berikut. Jika sudut yang terbentuk antara kedua buah vektor adalah 60, tentukan besar nilai resultan kedua vektor. Jadi, F1 dan F2 itu nilainya sama, yaitu sebesar 20 Newton. Ini sama ya, sebesar 20 Newton. Oke, pembahasan. Nah, khusus untuk apabila ada sebuah pertanyaan yang mana dia menunjukkan 2 buah vektor dan diketahui tetanya, ingat ya 2 buah, maka kalian bisa menggunakan rumus resultan, yaitu akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Nah, ingat karena ini tadi vektornya hanya ada 2. Kalau sebelumnya yang Ibu uraikan itu vektornya lebih dari 2 atau 3, Fy kuadrat. Nah, ini tadi kalau mau mencari resultan yang vektornya lebih dari 2, tapi kalian harus menguraikan terlebih dahulu. Kalau ini yang hanya 2 buah vektor dan sudah diketahui cos tetanya. Selanjutnya,
Penentukannya tinggal kalian masukkan saja. Tadi kan besarnya 20 Newton dan 20 Newton. Nah, di sini kalian tinggal masukkan besar dari F1, masukkan 20 Newton, F2 besarnya 20 Newton, dikali 2 kali F1 besarnya 20 Newton, dikali F2 20 Newton. Cos theta. Di sini kan cos alfa ya, maksudnya cos alfa. Alfanya berapa? Yaitu 60 atau ini ya, 60. Masukkan cos 60. 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 2 kali 20 kali 20 dikali setengah. Hasilnya berapa? Yaitu diperoleh resultan sebesar 20 akar 3. Ini adalah resultan. Untuk mencari resultan yaitu apabila diketahui dua buah vektor yang diketahui juga theta atau alfanya. Selanjutnya, apabila ada sebuah soal yang tadi Ibu bahas penguraian. Nah, tiga buah vektor setitik tanggal seperti pada gambar berikut. Nah, ini soalnya ya. Atau bisa kalian buka buku LKS halaman 40 nomor 4 itu sama, Ibu ambil contoh dari situ di soal ya, soal pilihan ganda. Nah, tentukan resultan ketiga vektor tersebut. Nah, untuk menentukan, ingat yang pertama adalah uraikan terlebih dahulu, yaitu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini uraikan kita terhadap sumbu X. Ingat ya, ini yang dekat terhadap sudut maka kita sebut dengan cos. Nah, di sini karena yang diketahui yang di atas 45, kalau kita tarik ya, berarti nilainya berapa ini? Ya sama, 45. Kenapa 45? Karena ini adalah sudut. Siku-siku itu nilainya 90, 90 diambil 45 adalah 45. Nah, jadi masih bisa menggunakan cos 45. Dia F1 cos 45 ditambah F3 cos 45 min F2. Kenapa? Ya, F1 di sini ke arah kanan, F1 dikali cos 45. F2 ke arah kiri, maka dia negatif di sini. F3 yaitu ke arah kanan, jadi positif. Tinggal masukkan. F1 nilainya 6 akar 2, masukkan. Cos 45 adalah setengah akar 2. Kemudian di sini masukkan saja 6 akar 2. Kemudian untuk F2-nya yaitu sebesar 20 Newton, masukkan saja, maka diperoleh hasil yaitu sebesar min 8 Newton untuk terhadap sumbu X. Selanjutnya yaitu resultan vektor yang mengarah ke sumbu Y. Kalian uraikan terhadap sumbu Y. Nah, di sini atau FY1 ya. Kemudian ini atau FY3. Nah, di sini kalau ini berarti masih menggunakan tadi bisa sin 45. Sebenarnya tidak pengaruh karena di sini sudutnya sama. Jadi tinggal masukkan saja F1 sin 45 min. Kenapa min? Karena dia terhadap sumbu Y ke arahnya bawah ya. Kalau ini ke terhadap sumbu Y dia ke atas atau ke kanan ya. Di sini serong ke atas, ini serong ke bawah. Jadi nilainya ini negatif. Terus kenapa F2-nya tidak ikut, Bu? Nah, kalau kita lihat F2-nya itu tidak ada hubungannya terhadap sumbu Y, dia hanya ada hubungannya terhadap sumbu X, jadi tidak diikut sertakan. Tinggal masukkan saja. Nah, tinggal masukkan saja. Ya ini tadi F1-nya berapa? 6 akar 2, sin 45 adalah setengah akar 2, ini akar 2 ya. Dikurangi, kenapa? Ya tadi karena arahnya ke bawah. 6 akar 2 Newton dikali setengah akar 2, diperoleh hasil yaitu 0. Nah, resultannya, karena tadi resultannya itu dia menjumlahkan lebih dari dua buah vektor, maka kita gunakan rumus yaitu besar dari resultan terhadap sumbu X kuadrat ditambah besar resultan terhadap sumbu Y kuadrat. Min 8 di sini kita masukkan, jadi min 8 kuadrat. Yang 0 kita masukkan. Nah, maka diperoleh akar 64 Newton atau 8 Newton. Nah, ini adalah cara menguraikan. Jadi yang harus kalian ingat adalah pertama, untuk menguraikan yang lebih dari dua vektor, uraikan setiap vektor ke sumbu X dan Y, kemudian resultan vektor terhadap sumbu X, resultan vektor terhadap sumbu Y, dan menjumlahkan dengan rumus ini ya. Oke, sampai sini semoga kalian paham, dan apabila kalian masih bingung, bisa kalian WA ke Ibu atau Capri